Dwi, kalau misalnya kamu punya ayam bakar atau istilahnya kamu punya kedai, kasih aja deh nama Gobios gitu. Oke. Kenapa kok dibilang Gobios, Pak? Soalnya kalau setiap Bapak makan di sini tuh selalu berkeringat gitu. Jadi banjir keringat gitu. Kelas 4 itu kalau untuk kita yang Minang itu, untuk perempuan-perempuan Minang itu wajib seenggak-enggaknya gulai atau rendang itu udah harus bisa. Oke, kalau misalnya untuk dari ayam Gobios sendiri itu aku punya 4 varian ya. Pertama sambal penyet hijau, sambal pedas manis terasi, sambal dabu-dabu, sama sambal mata. Pertama kali malah justru orang yang aku cari nih di kampus ini orangnya bener-bener ketus gitu loh Kak, tau nggak? Jadi dia tuh kalau ngomong ini udah gak enak, lu jadi orang yang bener belak-belakan, jujur dan real tasty gitu kayaknya. Oh gitu. Karena aku kurang lebih hampir ada 28 ekstra bumbu yang mungkin ayam bakar lain cuman sekedar oles-oles kecap, tapi aku ada bumbu rahasia yang memang ibarat katanya itu aku punya gitu. Kalau bisa dibilang dari Bapak Wali Kota, ini ayam bakar madu sekota Depok yang paling murah gitu kalau kata beliau. Oh, jadi dari sini juga ngambilnya? Iya, aku 1.800 porsi kemarin. 1.800 porsi? Iya, 1.800 Monas. Ntar jam 8 malam itu dilunasi semua, 1.800. Tapi yang jadi PR, ayam cuman stok di freezer ada 50 ekor doang. Puyeng, kepala gue langsung puyeng banget terus. Cupnya nggak ada sama sekali, beras belum ada, lalapan nggak ada, sambal baperan nggak ada. Dalam rumah sakit itu ternyata mereka punya perlombaan, Kak. Jadi perlombaan. Nah, itu dia. Aku Bu dokter, nanti jangan datang jam segini ya, ambilnya jam segini. Ternyata dokter itu, soalnya nih ada dokter ini juga yang order. Wah, berarti di situ semua. Ada dilema yang ibarat katanya sama-sama nih pengusaha ayam bakar. Dia sampai datang ke sini, Kak. Datang ke sini nanya ini resepnya, bumbunya bagaimana, cara buat sambalnya bagaimana. Dikasih? Aku kasih, Kak. Aku sudah ajarkan dengan resep yang aku, tapi kok beda ya Mbak rasanya gitu. Kalau menurut aku kita menjaga customer itu lebih sulit dibandingkan kita mencari customer. Dari situ alhamdulillah aku menjadi WUB terbaik di kelurahan dulu tuh ceritanya. WUB terbaik di kelurahan? Iya, wirausaha baru tahun 2024 jadi wirausaha terbaik di kota di kelurahan. Nah habis kayak gitu alhamdulillah jadi WUB lagi terbaik sekecamatan. Naik level. Alhamdulillah. Dari kecamatan itu aku sama coachingnya direferensiin untuk ke tingkat provinsi. Ibarat katanya ketika kamu jatuh cepat buru-buru bangkit. Ketika kamu jatuh lagi buru-buru bangkit. Karena kita nggak tahu di tangga keberapa kita akan berhasil. Itu kuncinya. Cuman dengar ledakan tapi di atas atap. Gini ada orang ceritanya nih pekerja juga, dia udah pesen 25 porsi buat makan siang. Bu, saya udah pesen, tapi kok warungnya tutup ya? Padahal kita udah buat, Kak. Itu box udah kita plastikin. Selamat malam rekan-rekan dari GDA Kreatif. Hari ini kita ada di rumah makannya Mbak Dwi, namanya Ayam Gobios. Ayam Gobios. Jadi ini adalah pengusaha yang cukup terkenal dan rame. Malah kadang-kadang nggak kenal orangnya kali ya. Pada pesen mukanya doang tuh nggak kenal. Jadi kayak kenal nomornya tapi nggak kenal orangnya. Biasanya kayak gitu rata-rata ya. Kenal brandnya, kenal namanya, kenal orang, kenal brandnya, tapi nggak tahu rumahnya di mana, mukanya yang punya itu kayak apa. Wah itu kalau kita lihat jadwalnya padat banget ini. Jadi namanya Mbak Dwi. Nah, tapi Mbak Dwi nggak cuma ayam bakar doang nih, kita ada di kedainya nih. Dia juga jualan tumpeng, dia juga jualan macam-macam. Jadi kita mau kenalan lagi juga nih sama beliau nih. Oke Mbak Dwi, apa kabar Mbak Dwi? Oke, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kira-kira ada insiden dikit kemarin ya? Iya, biasa. Oke Mbak, cerita dikit dong, kenapa namanya Ayam Gobios? Gobios itu kan keringetan ya? Iya. Apa karena dari sambelnya kah atau dari apanya kah pada ada nama tertentu, nama Gobios itu apa tuh? Gini, jadi awal mula cerita kenapa dibilang ayam Gobios, pertama kali itu memang aku turunan. Jadi maksudnya bapak itu turunan Jawa, mama itu turunan Padang.
Nah, biasanya kalau kebetulan aku memang anak perempuan sendiri gitu ya. Jadi kebetulan kalau ngumpul acara apa-apa gitu, kadang kalau makan bareng tuh pasti di rumah. Nah, emang aku identik sama kalau Padang itu kan biasanya pedas ya, tapi nggak strong kayak yang pedas banget. Tapi emang aku cenderung seneng banget sama pedas. Dan bapak itu kan orang Jawa itu biasanya kalau apa-apa makan tuh kan selalu berkeringat kalau udah makan pedas tuh. Wih, bapak tuh makan gobios banget tuh kalau makan di sini gitu. Nah kebetulan bapak itu memang seneng sama makanan-makanan yang memang ibarat katanya homely lah Kak gitu. Maksudnya kuliner yang dibuat dari rumahan, yang nggak suka jajan di mana-mana ibaratnya gitu ya. Lebih senang sama masakan istri atau anak lah ibaratnya gitu. Terus ngomong nih bapak sempat ngomong kalau misalnya kamu punya ayam bakar atau istilahnya kamu punya kedai, kasih aja deh nama Gobios gitu. Kenapa kok dibilang Gobios Pak? Soalnya kalau setiap bapak makan di sini tuh selalu berkeringat gitu. Jadi banjir keringat gitu. Nah, habis kayak begitu, aku punya ide nih jadinya. Gimana caranya ibarat katanya brand yang memang tadinya secara nggak langsung bapak sebutin itu, kenapa nggak aku cantumkan aja nih gitu. Jadi brand itu dengan identik rasa pedasnya, dan kayaknya setiap orang yang makan di rumah gitu, kadang kalau aku seneng biasanya kadang ada tamu-tamu ke rumah tuh aku suguhin, emang biasanya aku makanannya tuh pedas, setiap yang makan tuh pasti keringetan semuanya gitu ya. Nah makanya iya deh, kayaknya dibilang kayak cocok aja nih di ini ayam Gobios gitu Kak gitu. Ya, tapi emang nggak umum sih namanya. Jadi kan ada doer. Ini Gobios ya. Oke, terus ini dari kapan nih mulainya nih? Apa udah di sini dulu kah atau dulunya keliling-keliling? Kan kalau pedagang kan ada yang dorong. Betul. Apa gimana nih? Jadi sejarahnya gimana? Ya, sebetulnya aku sebelum buka di Depok Kak, aku bukannya sebelumnya tadinya di Bekasi. Di Bekasi itu aku kurang lebih hampir 4 tahun. Oh, jadi di Bekasi dulu? Di Bekasi dulu. Setelah dari Bekasi berjalan waktu, alhamdulillah rame banget, tapi yang namanya dunia usaha agak sedikit ada tanda kutipnya gitu. Iya. Jadi akhirnya suatu ketika dimana kayaknya itu istilahnya udah nggak wajar banget. Tapi aku serius mistis? Mistis. Aku sampai kehilangan anak 6 bulan Kak di dalam perut. Iya, kerja terus suami nuntut udah kamu usaha di rumah aja gitu. Nah kebetulan karena memang istilahnya background aku dari kecil, mama tuh punya prinsip gini Kak, kamu nggak apa-apa deh nggak kenal sama kerjaan rumah, yang penting seenggak-enggaknya kamu tahu ini namanya bumbu dapur. Kalau istilahnya ketika kamu perempuan nih, kalau misalnya mama berpikiran lebih baik kamu bisa masak, nggak apa-apa, nggak bisa nyuci, nggak bisa nyetrika dan lain-lain, nggak apa-apa. Karena ketika kamu sudah berumah tangga, yang kamu harus urusin itu kan perut suami kamu dan anak-anak kamu. Tapi kalau ketika pekerjaan, ibarat katanya di rumah kayak nyuci baju, nyuci piring dan lain-lain, kalau misalnya kamu nggak bisa kerjakan, bisa minta tolong sama orang lain, ibaratnya gitu. Jadi memang dari kelas 3 SD aku dituntut untuk bisa masak Kak. Jadi kelas 4 itu kalau untuk kita yang Minang itu, untuk perempuan-perempuan Minang itu wajib. Seenggak-enggaknya gulai atau rendang itu udah harus bisa. Waduh. Gitu. The best. Jadi yang namanya kayak kapulaga, adas, jinten, kayu manis itu udah lalapan dari kelas 4 SD deh ibaratnya gitu. Jadi memang background mama juga memang suka orang Minang, ditambah lagi juga punya filosofinya memang kamu udah harus bisa masak gitu. Jadi makanya aku terus terang kalau sampai sekarang pun mama juga ya mungkin ada segala sesuatu, orang tua tuh pasti akan ada maksud dan tujuan kalian untuk anaknya seperti itu. Dan alhamdulillah ketika sekarang aku bisa menghidupi anak-anak ya, maksudnya karena anak aku dengan usaha yang seperti ini gitu Kak. Makanya dari usaha ayam Gobios ini aku tuh biasanya kan kalau ayam bakar hanya satu varian rasa nih untuk sambalnya. Tapi kalau dari kedai aku sendiri itu aku tuh ada beberapa varian. Kalau misalnya untuk dari ayam Gobios sendiri itu aku punya 4 varian ya. Pertama sambal penyet hijau, sambal pedas manis terasi, sambal dabu-dabu, sama sambal mata gitu. Nah terus kadang kan kalau misalnya orang kadang ada yang nggak suka dengan asin pedas, bisa pilih varian yang ibarat katanya dominan pedas manis terasi. Ada yang nggak suka sama terasinya, bisa dia di dabu-dabu, nggak suka terlalu pedas ya. Terus kalau misalnya dia suka ibarat katanya gurih, asin dengan aromatik yang ada daun jeruknya, bisa ke sambal mata gitu sih Kak. Jadi mungkin itu yang membuat orang tuh biasanya kan kalau ayam bakar udah sambalnya itu aja gitu. Iya betul. Ya jadi kalau di sini mungkin malah ibarat katanya sampai ada yang ngomong nggak apa-apa deh gue nggak dapet ayam bakarnya, yang penting gue dapet sambalnya. Jadi makan sambal ya dong, bukan ayam bakar dong. Gitu. Terus
kita ngomongin masalah awal ya. Tadi belum disebut tahun berapa dari di Bekasi tahun berapa. Di sini mulainya tahun berapa kita belum ya atau dari kerja dulu deh benar. Dari kerja dulu. Dulu kerja di mana atau gimana? Kalau untuk dulu itu kerja aku kurang lebih hampir 7 tahun di dunia retail. Terutama istilahnya di retail kayak Hypermart yang aku sebut lah ibaratnya gitu ya. Oh iya. Kayak Hypermart, Carrefour, Transmart, Farmer, Rans lah babatan kita ibaratnya. Anak retail ya, pergi pagi pulang pagi ya. Itu, benar kalau udah stock of name. Gila itu. Terus. Ya, terus menikah, dapat tuntutan dari suami, nggak usah kerja dulu nih. Udah pokoknya udah ngurusin rumah tangga gitu. Nah dari situ berpikir kita biasa produktif kan Kak, biasa aktif, terus tiba-tiba suruh jadi ibu rumah tangga yang duduk manis. Kayaknya PR banget gitu. Jadi istilahnya gimana caranya nih aku tetap produktif, keluarga bisa ke-tackle, anak-anak bisa ke-handle, urusan rumah tangga insya Allah aman gitu ya. Jadi oh iya kayaknya aku punya dibilang kebiasaan sih enggak ya Kak, cuman kayaknya aku mau coba nih, kayaknya kalau kuliner itu kan usahanya insya Allah ya nggak akan ada matinya gitu ya. Maksudnya perputarannya lebih cepat gitu ya. Kalau semua orang butuh makan. Betul. Jadi berkata pagi, siang, sore orang pasti insya Allah carinya makan gitu ya. Jadi makanya gimana caranya? Oh, coba deh nih gitu. Aku bikin resep dengan ayam bakar yang berbeda, terus dengan varian sambal yang berbeda dan lebih variatif. Gimana caranya istilahnya orang bisa tertarik dan ada rasa penasaran. Oke, mulainya tahun? Kurang lebih tahun ketika pas giliran di Bekasi itu aku tahun 2000 1800. Ya Allah 1800 kayak zaman penjajahan ya. Jadi tahun 2020 deh Kak. Covid ya, sedang Covid itu. Bekasinya di mana? Bekasi Utara, Teluk Pucung. Tepatnya di Teluk Pucung. Wisma Asri guys. Betul. Dekat Wisma Asri. Betul. Saya hafal banget tuh di daerah situ. Iya, depan Giant Wisma Asri tepatnya. Giant Wisma Asri. Benar. Siap. Oh, berarti setelah di sana sudah berkembang pindah nih ke Depok. Iya, tapi alhamdulillah sih Kak, maksudnya sekarang di Bekasi masih berjalan juga. Oh gitu? Iya, di Bekasi kebetulan suami yang tackle di sana sama anak bujang yang pertama di sana. Dan aku kalau yang di Depok gitu, sama anak bujang juga yang di sini. Gitu. Oke. Dari banyaknya makanan atau hal yang dikuasai tadi dari kelas 4 SD itu, kenapa pilihnya ayam? Iya. Kan kalau orang Padang kan identik dengan rendang, ada perdagingan lah, perdagingan atau lontong sayur Padang. Tapi belum famous sih kalau lontong sayur Padang itu baru-baru ini ya. Kenapa memilih ayam? Kenapa nggak yang lain? Kalau aku kan memang tadinya orang marketing ya Kak. Aku harus menentukan segmentasi pasarku nih. Waduh, mantap. Ya? Maksudnya, karena kalau menurut aku kalau misalnya ayam, maksudnya nggak dari anak-anak, nggak dari ibu-ibu, nggak dari bapak-bapak, biasanya dia mayoritas semuanya suka. Gitu. Kalau kenapa makanya aku pilih ayam, terus ibarat katanya kalau misalnya sebetulnya ada varian ayam goreng, cuman kenapa aku lebih ke prioritaskan di ayam bakar madu? Aku pikir dari anak-anak, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja dan anak-anak kecil terutama gitu ya. Taruhlah istilahnya balita Kak, gitu usia 5 tahun ke atas udah bisa menikmati itu gitu. Kalau ayam goreng kadang kan istilahnya mungkin karena kadang kalau dingin itu suka keras ya, terus jadi susah dikonsumsi. Terus ada juga orang mungkin yang menjaga kolesterolnya kalau digoreng gitu. Jadi aku gimana caranya menciptakan ayam bakar madu ini empuk, lembut, kayak rempah, posisi dingin juga tetap istilahnya nggak amis sama sekali. Nah gimana? Itu aku formulasi itu sampai ekspor kurang lebih ber-39 loh Kak, 39 kali. Ekspor untuk ekspor. Nah itu baru saya mau tanya. Pertama kali itu kan nggak mungkin langsung dijual dong. Betul. Wah kagak enak nih. Terlalu apalah pokoknya itu sampai berapa kali dan siapakah tester yang pertama kali yang menentukan ini enak Badui, udah yang ini aja resepnya ini. Oh bener banget. Itu yang setuju. Aku pertama kali malah justru orang yang aku cari nih di kampus ini orangnya bener-bener ketus gitu loh Kak, tau nggak? Jadi dia tuh kalau ngomong ini udah gak enak, lu jadi orang yang bener belak-belakan, jujur dan real tasty gitu kayaknya. Oh gitu. Jadi dia nggak ada. Di mana sorry? Ada orang di sini tuh kan ada ya, aku nggak perlu sebutkan ini siapa ya Kak. Cuman aku ceritanya nih pas giliran aku ada ayam, aku udah ngerasa kayaknya nih,
oh enak nih gitu menurut versi aku. Menurut versi aku, terus aku coba nih tanya, pura-pura tuh Kak, bawalah istilahnya 1 ekor kita potong 10, aku bawain nih ke tetangga yang orangnya ceplas-ceplos. Terus bukannya galak juga sih ya Kak, maksudnya orangnya ceplas-ceplos, kasarnya kalau kita tuh ngomongnya ketus, jujur banget, ya nggak ada kata basa-basinya. Ada tuh Kak, karakter orang kayak gitu tuh. Kasih tuh ke dia tuh. Ceritanya aku kasih, "Pok, cobain ya," gitu. "Ini ceritanya masakan temen nih." Kasih tahu kalau ada kurang-kurangnya. Oh, tapi nggak ngomong masakan. Nggak ngomong kalau misalnya saya yang bikin. terus. Ya, sebenarnya agak nipu-nipu dikit ya. Sebenarnya cuman kan kita pengen ngedengerin real testimoninya gitu. Karena kita butuh kejujuran, nggak ada kata yang gak enak gitu ya. Nah, ketika pas lagi poin pertama itu, akhirnya disebut sama dia, "Wah, enak banget ini, Wi," gitu kan, namanya orang Betawi ya kan, blak-blakan banget. "Enak banget ini, Wi," katanya. "Siapa yang bikin, Wi?" katanya gitu. Tapi gue kagak demen ini katanya keiteman gitu Kak. Terlalu gosong. Terlalu gosong. Terus udah kayak gitu. Oh gitu. Terus untuk sambalnya gimana? Sambalnya enak, gue seneng banget karena gue demen pedes ya. Enak banget ini udah katanya kan gitu. Tapi ini walaupun ini tapi kok kenapa empuk ya? Gitu bahasanya. Kenapa empuk? Gitu. Ayam bakar biasanya kan ayam bakar itu ditambahnya lagi kadang kalau misalnya seandainya di luarnya garing, dalamnya juga maksudnya bumbunya nggak ngeresep nih. Kalau aku tuh insya Allah ngeresap sampai ke dalam. Nah, dapatlah testimoni dari dia. Alhamdulillah berarti cuman PR-nya nih cuman dari 100% berarti ada 15% yang harus diperbaiki. Dislike ya 15%. Benar. Terus coba lagi nih, kucuk besoknya lagi dengan testimoni yang memang ibarat katanya kalau dia suka sebaliknya. Seneng sama yang enggak terlalu yang seneng sama yang garing gitu loh Kak, ayam bakarnya tapi ada nuansa smoky-nya tuh lebih banyak, gosong-gosongnya. Jadi ada yang suka nggak smoky, ada yang suka smoky gitu. Ya, benar. Terus aku bilang, oh berarti maksudnya hanya pembahasan untuk masalah kering atau nggak kering nih pembakaran. Tapi aku targetnya kan bumbunya nih maksudnya, karena aku kurang lebih hampir ada 28 ekstra bumbu yang mungkin ayam bakar lain cuman sekedar oles-oles kecap. Tapi aku ada bumbu rahasia memang ibarat katanya itu aku punya gitu, dan itu beda sama yang lain gitu. Jadi mereka tapi bumbunya rata-rata pada bilang enak bumbunya gitu. Jadi walaupun cuma ditotol-totol pakai nasi doang itu enak gitu. Jadi aku bilang oh iya, dari tetangga aku bagi-bagiin ya. Rencananya pengen ini, coba kasih tahu dong ini kurangnya di mana gitu. Tapi alhamdulillah mereka istilahnya oke semuanya. Setelah 39 kali. 39 kali. 39 ekor berarti. Kalau misalnya untuk testimoni kayak gitu mau banyak kali Kak. Enggak cuma 39 ekor. Kan kalau 1 ekor kan 10 isinya ya. Iya, benar. Itu bisa 50 ekor kali malah. Tapi ekspornya iya, tapi yang namanya ibarat kata kalau kita mau ngelihat tes di pasaran, kalau kita bahasanya marketing kan sampling ya, gitu. Canvassing ya. Nah, bahasanya dulu sampling. Iya, gitu. Makanya istilahnya sebelum kayak kita pasarin, kita kudu pede dulu nih, gitu. Cuman karena emang modal nekat dan pede aja, padahal nggak tahu bener apa enggak testimoninya mereka, cuman insya Allah Bismillah gitu ya. Akhirnya di Bekasi itu ya, berarti bukan di Bekasi itu Kak, di Bekasi awalan. Gitu. Bekasi itu rumah sendiri atau? Iya. Kebetulan kalau memang Bekasi kan suami orang asli Bekasi Kak. Ya, jadi memang dia dari kecil di sana. Jadi memang aku yang istilahnya merantau jatuhnya ke sana ikut sama beliau lah ya gitu. Jadi coba aku liatin marketnya mereka dan pasarannya orang-orang sana dan ternyata alhamdulillah masuk gitu. Dan itu dari ras juga aku cari itu Kak. Jadi dari ras? Dari Betawi, dari Padang, dari Medan. Nih coba nih masuk ya suku. Benar. Iya benar suku. Jadi aku coba ibarat katanya masuk nggak nih ya sama mulut lidah orang Jawa, nih sama lidah orang Padang, nih sama lidah sama ini. Ternyata masing-masing punya khas sendiri. Aku sukanya sama yang ini, aku suka yang ini, aku yang suka ini sambalnya. Jadi gimana caranya? Oh kenapa nggak aku readyin tuh di toko gitu? Itu ngeblendnya gimana jadinya endingnya? Endingnya kalau misalnya pas giliran untuk di akhirnya aku variasiin itu selalu ada ready, mereka requestnya mau sambal apa gitu. Tapi dengan menu ayam bakar dengan olesan dan bumbu madu yang sama, yang membedakan hanya dari sambalnya sih Kak. Gitu. Tapi emang dioles madu beneran Pak? Iya, terakhirnya. Gitu, terakhirnya. Karena aslinya kalau madu proses kena bakaran itu akan ngeluarin api. Iya benar, maksudnya kok kan terus sekarang kita bukan balik ya, kita melihat ke ciri dan khas uniknya si ayam gobios ini. Iya.
ada bumbu rahasia pasti ada, ya kan. Nah terus sejauh apa sih dari si ayam gobios ini tuh ngebedain antara ayam bakar yang lain? Ayam bakar kan banyak banget nih. Sepanjang jalan sini aja kayaknya lebih dari 10 kali. Bener, banyak Kak. Ya. Mungkin kalau untuk brand dari ayam bakar madu untuk Kota Depok paling baru 3 atau 4 ya Kak. Gitu ya? Oh berarti. Iya, aku dari Vitara, Cilodong ya. Cilodong masih masuk Depok ya. Masih bisa. Dan di situ aku maksudnya dapat apa ya, kalau bisa dibilang dari Bapak Wali Kota, ini ayam bakar madu sekota Depok yang paling murah gitu kalau kata beliau. Berarti sering ngambil di sini juga ya? Iya, alhamdulillah. Kalau kayak Pak Chandra kayak ini suka order. Alhamdulillah. Nah terus balik lagi tadi gimana? Menu rahasia atau resepnya yang bedain apa? Sebetulnya kalau misalnya dari menu rahasianya itu yaitu Kak. Jadi pertama aku biasanya kan ayam yang proses pembakarannya itu sudah lama, dia akan agak sedikit keras ya. Dan aku bisa pastikan selama 24 jam itu ayam bakar madu aku nggak akan keras Kak. Gitu. Dan itu aku udah coba, maksudnya sebelum aku bisa klaim kalau ayam bakar aku tuh nggak akan keras gitu ya. Karena aku udah coba nih diemin dulu selama 2 hari 2 malam, kuatnya berapa lama nih. Dites juga tuh 2 hari 2 malam. Basi atau enggak nih, kuatnya berapa lama nih gitu. Jadi aku matangin itu nih, alhamdulillah. Jadi walaupun biasanya kan ayam bakar tuh cuman 4 jam 5 jam aromanya udah nggak enak Kak. Kadang apalagi kalau terima nasi bok ya, nggak usah jauh-jauh deh. Kadang kan kita kadang suka acara-acara suka ada terima nasi bok nih dengan menunya ayam bakar, ya kan Kak? Kadang acaranya malam nih, pagi deh coba Kakak makan. Kadang aromanya udah nggak enak. Iya benar-benar. Nah, tapi ya insya Allah bukan aku promosi, tapi dari testimoni orang yang sudah ya Kak. Bahkan maksudnya orang Tangerang, orang Jakarta, orang Serang, orang Banten gitu ya, Gunung Putri, mereka pada ngomong, Kak aku bingung deh kenapa ini nggak basi ya gitu, padahal posisinya udah sampai pagi rasanya pun masih enak gitu. Tahan lama. Terus dari dagingnya ayamnya sendiri itu ya insya Allah aku pastikan lembut ya, maksudnya nggak keras. Jadi anak-anak usia 4 tahun 5 tahun itu kan masih tahap buat ngunyahnya juga masih agak perlu dirangsang ya, tapi insya Allah dengan ayam yang kayak gitu tuh bisa makan nggak. Tapi suppliernya ayamnya khusus, maksudnya kayak beratnya harus sekian, ininya harus sekian, kan paham banget kan, apalagi retail dulu nih kan, jualannya pasti paham nih. Terus proses masuknya di presto, berapa jam dan lain-lain. Berarti kan kita ngomongnya itu udah tahapan yang kayak fit and proper testnya itu sampai ditinggal 1 hari 2 hari. Terus kalau kita bicara tadi itu suppliernya 1 apa banyak nih ayamnya? Kalau untuk supplier, aku kurang lebih ada 4 ya Kak, untuk suppliernya sendiri. Jadi terkadang kan kita istilahnya untuk marketing kita kan kadang pembeli itu kita nggak tahu nih. Kadang di toko yang satunya lagi mereka stoknya lagi oke, kadang kosong, kadang apa. Nah aku ditambah lagi yang penting proses pemotongannya itu sudah bersertifikasi halal. Gitu Kak, dari proses pemotongan ayam. Jadi aku pastikan itu karena memang khususnya kita kan para UMKM memang diwajibkan mempunyai produk makanan yang sudah bersertifikasi halal gitu. Tapi ayam gobi sudah insya Allah gitu ya. Jadi makanya aku bilang kalau untuk pertama kali ketika istilahnya aku supplier misalnya memang sertifikasi halalnya kita juga sudah punya, dikirimkan juga untuk surat-surat dari proses pemotongannya. Jadi kita sebagai penjual ngerasa aman aja gitu Kak. Karena kan yang namanya pembeli juga kadang mereka ini benar nggak nih proses potongannya gitu. Jadi bukannya aku nggak mau ke pasar atau kemana, tapi aku lebih percaya sama toko yang memang mereka sudah secara legalitasnya sudah oke gitu. Jadi insya Allah adalah ayamnya juga aman, ya jauh-jauh dari flu burung lah zamannya dulu ya Kak gitu. Jadi istilahnya aku ke toko lebih baik ke toko seperti itu yang memang istilahnya sudah oke gitu. Dan itu fresh, bukan beku ayamnya gitu. Sambelnya ada levelnya nggak? Nah, karena kan level sekarang kan ngetren nih. Level sambal level 1, 2, 3, 4. Nih gimana nih? Karena sorry saya potong. Kayak sambal dabu-dabu, sambal merah, itu kan sebenarnya ada yang bener-bener itu pedes bener. Pedes banget. Atau hanya cuma pemanis bahwa ini bener warna hijau, dabu-dabu kan kayak yang apa ya?
Manado cuman, gitu ya? Iya, betul. Cuman Iya, sekedar bening-bening asem, dikit gitu ya, ya. bening-bening dikit gitu ya kan. Ini nih ada levelnya kah atau hanya cuma pembeda aja? Ya, untuk level memang kebetulan kita nggak ada Kak di level itu. Kayak untuk Ya, level? untuk sambal levelnya kita memang nggak ada Kak. Cuma itu yang kita membedakan. Makanya kalau bahasanya kita tuh istilahnya kalau orang yang nggak suka terlalu pedas, dia bisa pilih pedas sambal pedas manis terasi. Kalau yang suka pedas, misalnya pedas banget ya, itu ada sambal bawang. Ya kalau bahasa kitanya tuh bahasa sambal penyet. Ya, sambal korek. Ya, sambal korek. Nah, sambal koreknya itu aku ada yang hijau sama rawit merah dan rawit hijau istilahnya gitu. Jadi ada yang nggak suka rawit hijau bisa pilih nih sambal penyet merah gitu. Nah terus kalau untuk yang cuman sekedar kayaknya cuman asal ditutul-tutul doang tuh bahasanya kita ya kan, ngarah cuman ibarat katanya makan pakai apa lu pakai sambal dikit padahal cuman. Nah itu bisa pilih varian yang nggak begitu pedas kan itu sih dari si dabu-dabu gitu. Kalau sambal matah dia kan agak sedikit dominan terasi dan pedas ya. Betul. Gitu. Jadi kalau bahasanya yang levelnya 0 itu ya cuman si dabu-dabu. Kalau misalnya untuk yang levelnya 1, nah itu sambal mata. Kalau untuk yang levelnya 3, sambal pedas manis terasi. Kalau yang levelnya 4, yaitu sambal penyet merah dan sambal penyet hijau. Gitu. Tapi kalau untuk dominan favorit mereka sih terasi dan sambal penyet merah dan hijau. Oh, jadi ini kita udah nggak ngomongin ayamnya ya, karena ayamnya rasanya ya begitu kan. Berarti sambal favoritnya apa tadi? Ya, pedas manis terasi sama sambal penyet merah hijau. Yang pedas berarti ya? Banget. Yang pedas banget ya? Pedas banget. Terus kita bicara beli cabenya itu mipil-mipil kah? Atau enggak? Karena kan berdampak. Sorry ya, kadang-kadang kan cabai itu kan harganya fluktuatif. Menangis kan. Kita soalnya saya orangnya belanja ya. Saya sama ini gimana menyiasatinya dari Mbak Dwi tuh, wah ini gua besok kalau gua nggak nyetok tiba-tiba harga naik bagaimana, terus apakah berdampak pada proses pembuatan, dikurangin kah kalau lagi mahalnya, maaf ya, mengantisipasi hal itu tuh bagaimana? Iya, mengantisipasinya oke. Kalau aku sendiri memang kalau untuk harga bahan pokok kita terutama cabai, bawang itu kan memang fluktuatif ya Kak, turun naik. Kalau lagi pas giliran harganya oke ya kan, kita kasih sambal sebanyak-banyaknya. Tapi aku nggak kayak gitu Kak. Jadi walaupun harga sedang naik atau turun, aku tetap secara konsisten. Ketika misalnya dalam satu porsi itu aku berikan 1 cup itu misalnya gitu ya. Kalau walaupun harganya lagi mahal gitu Kak, tetap aku kasih segitu. Karena aku berpikir misalnya kepuasan konsumen aku itu harus aku utamain gitu. Jadi secara nggak langsung aku buang margin aku lah ibaratnya gitu. Oh jadi walaupun lagi mahal tetap dikasih 1 cup itu ya? Benar gitu. Jadi bahkan istilahnya kadang kalau misalnya sampai harga 1 kilo pernah tuh nembus sampai 110 ya? Iya, sampai 100.000. Pernah sampai 110.000 per kilonya itu. Sedangkan aku kalau 1 hari itu bisa sampai 3,5 kilo Kak. Buat cabenya ibaratnya itu buat cabai doang kan ibaratnya gitu. Jadi tapi tetap karena orang di sini ngelihatnya udah jargonnya aku tuh sambal mercon Bunda Dwi, ya mereka ibaratnya kadang mereka gini, Bun, aku boleh nggak ya? Aku sekarang nih beli ayamnya nih sama sambalnya. Ntar sore aku beli tahu cuma 1 tapi sama sambal ya Bun. Gitu. Yang penting dapat sambalnya. Gitu. Jadi kita balik lagi yang namanya pembeli adalah raja, tetap aku layanin gitu Kak. Itu nggak berpengaruh sih sama harga. Tapi kalau misalnya seandainya untuk sambal pedas manis terasi aku bisa baper Kak. Misalnya sekali ibarat katanya aku beli sekali, kalau sekarang itu kan bisa kurang lebih hampir 12 kilo. Oh iya. Langsung aku siangin, aku masukin, aku bakuin di freezer. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya itu sebetulnya mengantisipasi ketika kayak cabai itu lagi wow gitu ya. Makanya jadi aku akalin itu di freezer, habis kayak gitu aku sekalian kadang aku kan kalau misalnya bikin sambal bisa 10 kilo Kak. Jadi udah bikin sambal 10 kilo, habis kayak itu aku masukin ke dalam cup-cup, aku frozenin. Pas giliran sudah habis, stok aku panasin, udah aman. BTW ini kerja sendiri apa ada temennya atau gimana nih? Oke, kalau kebetulan memang untuk saat ini kemarin-kemarin sempat ada 2 orang ya Kak. Cuman karena memang posisinya aku kayak sekarang nih kondisinya alhamdulillah maksudnya lebih banyak untuk yang bok-bokan dulu nih. Jadi untuk sementara aku masih ada 2 orang yang buat bantu. Tapi kalau misalnya udah di atas porsi orderan di atas 400 porsi, aku biasanya manggil nyabut 2 atau 3 orang lagi. 400 per box? Iya, 400. Jadi rata-rata sehari berapa box deh?
Kalau sehari itu kalau misalnya udah 3 pesanan kurang lebih hampir 400, 350. Iya. Kurang tidur dong ya hari-hari. Tidur bisa dibilang katanya 2 sampai 3 jam ya, Kak. Pengusaha gitu ya. Yang waktu itu sempat kaget mah waktu pas zamannya kemarin itu yang HUT TNI ya, Kak. Oh, HUT TNI. HUT TNI buat Depok apa dia? Di Jakarta, di Monasnya. Hah? Oh, jadi dari sini juga ngambilnya? Iya, aku 1.800 porsi kemarin. 1.800 porsi? Iya, 1.800 Monas. Luar biasa. Iya. Guys, 1.800 porsi, guys. 1.800 porsi itu gimana? 1.800 porsi. Kalau dipikir secara nggak langsung itu dibilang kayaknya kalau kita mah apa tuh ya, Kak, film apa tuh Dayang Sumbi atau apa tuh yang kejadian itu ya. Iya, cuman semalam 1.000 candi. Jadi gini, Kak, aku dapat undangan untuk UMKM itu kebetulan undangan di Monas. Undangan di Monas jam 7 malam aku masih baru sampai dari Monas ke sini. Kebetulan langsung ditelepon sama Panglima TNI ya. Terus udah kayak gitu. Cuman kalau aku nih Mas pengalaman aja sih ya, Kak. Cuman sampai dibilang gini, Ibu udah pokoknya bikin aja nanti jam 3 pagi posisinya udah harus sampai di Monas. Ibu berbicara, saya ini panglimanya gitu. Terus karena kan kalau aku terus terang maksudnya bukannya nggak percaya mau dia panglima atau seperti apa, aku tetap UMKM kecil ya, Kak, ibaratnya gitu. Duit perputaran duit ada dulu kan nggak di DP. Pesen 1.000 porsi, kok bayar tukang ayam gimana gitu sih? Benar, jadi aku harus ada kepastian dulu. Aku mohon maaf Pak, mohon izin kalau memang seandainya Bapak percaya juga sama saya minta untuk semuanya dilunasi di awal. Saya punya Google Maps, saya punya Maps yang memang Bapak bisa lacak langsung ke tempat saya. Kalau memang seandainya barang itu tidak terkirim, Bapak sama pasukan-pasukan Bapak bisa nyerbuk rumah saya nggak apa-apa gitu ya. Dan alhamdulillah sekitar jam 8 malam itu dilunasi semua 1.800. Tapi yang jadi PR, ayam cuman stok di freezer ada 50 ekor doang. Puyeng, malah gue langsung puyeng banget terus. Cupnya nggak ada sama sekali, beras belum ada, lalapan nggak ada, sambal baperan nggak ada. Ibarat kata itu 1.800, aku sedangkan ke Monas itu udah dari jam 1:30 malam. Ya kan, jam 1:30 malam, aku di Monas udah jam 5 subuh udah harus sampai kan. Sedangkan jam 7 baru sampai rumah, jam 8 malam aku baru dapat duit. Serem. Ya kan, gimana caranya 1.800, tapi dari situ aku ngerasa tertantang. Nah, terus gitu. Gimana? Seru nih. Jadi ngerasa tertantang ibarat kata, bismillah deh, ini kayaknya penyesuaian yang ibarat kata tantangan terbesar gue deh kayaknya gitu. Kalau aku kan termasuk orang yang ibarat kata ketika dapet tantangan tuh kayaknya, kayaknya gue harus cobain nih, ibaratnya gitu ya, Kak. Bahan baku semua nggak ada sama sekali ibaratnya gitu. Jadi jam 8 malam ibarat katanya. Nah, alhamdulillahnya karena aku punya 4 supplier tadi itu, Kak. Coba aku teleponin mereka, oke, siap, bisa. Halo, sampai dibilang, halo, gila banget ya gitu. Ini mau motong anak buah gue, mau motong ayam jam berapa biasanya? Anak buah gue belum ada yang ke kandang bahasanya gitu kan. Cuman aku bilang, ya terserah lu deh gimana caranya. Ibarat kata, ya udah gue tekan harga, nggak jadi masalah. Yang penting ibarat katanya stay ayam ada di tempat mata gue nih gitu. Alhamdulillah. Fresh loh ya itu. Fresh, Kak. Gitu. Terus udah kayak gitu pas barang ada, jadi aku beras belum ada kan, seenggak-enggaknya kalau udah 1.800 kita main udah berapa karung? Hampir 19 karung kan, Kak. Toko beras. Toko beras sampai, Ibu mau ada hajatan aja nggak sampai segitu banyak ya kan, Kak? Iya. Ibaratkan ini ya. Terus udah pokoknya nggak usah banyak cerita. Gimana caranya tuh beras ada di depan mata gue. Akhirnya gue kurang lebih hampir main 12 kompor. Di sini nih? Di sini. Jadi ini semua ibarat katanya aku kosong-kosongin, meja aku keluarin. Nih lemari semuanya aku plongin semua ke sana. Meja buat display sampai ke depan. Karena kan jam 3 pagi pikiran aku nggak ngeganggu orang lalu lalang. Iya. Aku pajang meja semuanya. Terus sambal, pokoknya ada yang bagian sambal, ada yang bagian lalapan. Udah kamu konsen di sambal aja, kamu konsen di lalapan aja, kamu konsen untuk. Jadi ibarat katanya, tapi alhamdulillah jam 3 pagi kita udah harus sampai di Monas dan alhamdulillah itu sudah sampai. Kebetulan memang kita punya ekspedisi atau istilahnya terbaik. Iya, juga terbaik. Jam 7 lagi bingung nyari ayam, jam 3 udah jadi. Gitu. Makanya kalau kata coaching aku juga kan aku kebetulan ikut pelatihan ya, Kak. Ini seriusan, Wi. Iya, Bu, alhamdulillah. Tapi selesai ya, bismillah, Bu. Alhamdulillah juga gitu. Diantar apa si tentaranya ke sini? Apa TNI? Kalau untuk yang kemarin TNI itu kebetulan memang kita yang kirim ke sana. Itu jasa pengiriman Lalamove.
pakai apa Lalamove? Lalamove. Kita pakainya yang ibarat kata pen nih, Kak. Oh ya, ya kayak itu berarti mobil van itu 5 mobil van. Benar. Satu van paling isinya berapa itu kan 200 porsi kali 5 berarti 1000 gitu kan ditumpuk-tumpuk. Iya. Tapi itu diplastikin juga nggak? Iya, diplastikin terus di cup, diinin semuanya istilahnya yang kan karena proses dari sini ke Monas agak jauh ya Kak. Jadi gimana caranya itu biar plastik itu stabil. Jadi aku lakbanin, aku taruh rapiin, insya Allah aman. Dan alhamdulillah sampai di sana mereka, wah alhamdulillah aman semuanya, oke gitu. Iya. Jadi itu orderan terbanyak dan tersingkat ya? Betul, orderan terbanyak dan tersingkat ibarat kata kayak Supra Semar ya. Tapi cuannya masuk gak? Iya alhamdulillah. Iya, cuacuanya masuk dong, nggak berantakan dong cuanya. Iya, alhamdulillah. Iya. Maksudnya mau gak usah deh. Aduh. Iya. Ya Allah, amin. Cocok lah ya angkanya. Alhamdulillah. Terus kebayar deh. Kebayar ya. Ingin sekarang ada varian yang lain nih. Tadi lihat kontaknya itu kan ada tumpeng ya. Iya. Nah ini tumpengnya juga tiap hari statusnya menarik-menarik tuh. Hari ini ada kayak dari ketua Koperasi Merah Putih ya, ketua Koperasi Merah Putih hari ini ya, atau wilayah Depok tuh ngambil tumpeng terus diposting gitu kan. Wih, tumpengnya boleh juga nih ya kan. Nah itu kalau tumpeng gimana ceritanya? Ini kan dua hal yang berbeda. Bukan berbeda lagi itu mah beda, udah ya masaknya sama jadi udah nyebrang jauh. Iya. Gimana ceritanya kok bisa ada tumpeng terus proses menghias itu kan nggak segampang yang kita pikir kan ya. Kalau menghias tuh gimana menghiasnya, belajarnya gimana. Yang ketiga, apakah jargonnya sama? Kalau kita bicara ayam bakar itu kan ayam bakar termurah se-Depok katanya kan 15.000 isinya macam-macam tuh. Nah kalau tumpeng gimana cerita tentang tumpeng ini nih? Kalau untuk tumpengnya sendiri sebetulnya nggak sengaja ya Kak. Oh nggak sengaja malah? Nggak sengaja. Jadi memang aku sesuatunya tuh kan nggak pernah yang namanya belajar misalnya gini ya, aku belajar tata boga backgroundnya, aku nggak sama sekali gitu. Jadi cuman berdasarkan dari YouTube. Terus udah kayak begitu juga kayaknya aku ditambah lagi punya rasa penasarannya tuh tinggi Kak, pengen explore aja gitu. Kebetulan anaknya ulang tahun. Oh anak ulang tahun. Anak ulang tahun, terus udah kayak gitu aku gimana caranya memberikan versi terbaikku lah untuk anak aku. Ceritanya untuk tumpeng. Dan aku nggak tahu ketika itu ada salah satu orang dinas yang memang dia datang ke sini juga. Dan itu ternyata ceritanya tamu sama-sama orang tua murid, aku nggak tahu dia orang dinas. Gitu. Nah terus habis kayak gitu dia ngelihat terus foto, ibu ini pesen di mana gitu. Jadi kebetulan kan memang setelah acara itu aku bagi-bagiin. Jadi untuk anak-anak untuk kue-kuehnya dan ini, dan untuk orang tua tuh tumpeng udah makan orang tua. Jadi untuk tamu-tamu ibu-ibu yang pada nganterin anak-anaknya mereka mencoba tuh Kak. Terus ngeliatin hasil dekor. Mereka bukan pada makan tapi mereka foto-fotoin. Mungkin karena ngeliatin dari dekorannya, pertama awalnya kan katanya kayaknya ini eye-catching banget nih gitu bahasanya mereka. Terus kayaknya sayang banget kalau misalnya sampai diacak-acak gitu. Cuman aku bilang ini tumpeng buat dimakan, silakan udah dimakan nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi mereka akhirnya foto-foto. Terus sampai ada suatu ketika ada telepon, Bun aku mau coba untuk tumpengnya boleh nggak? Maksudnya aku kan belum percaya diri. Enggak, tapi kemarin enak kok. Dan itu orang dinas langsung yang pesan. Gitu. Dan itu dari situ mulut ke mulut. Dan sampai kemarin satu ketika dari Bapak Wakil, Bapak Chandra, aku nggak tahu juga kalau beliau yang pesan gitu ya. Jadi udah sampai wakil wali kota nih tumpengnya nih. Wakil wali kota Depok guys, maksudnya orang ibu ini ternyata. Oh iya. Iya, alhamdulillah. Jadi dari mulut ke mulut, bahkan aku nggak tahu sama customernya siapa, sampai ibu DPRD yang orang Tapos juga aku nggak tahu beliau ternyata, itu ternyata Ibu Dewan yang telepon kamu gitu. Aku nggak tahu sama sekali gitu. Jadi karena dari mulut ke mulut dan ditambah lagi katanya sih tumpengnya aku tuh nggak gampang basi Kak gitu, karena mungkin prosesnya tanek ya gitu. Karena aku ngukus nasinya aja itu kurang lebih hampir 2,5 jam untuk proses nasinya ya. Jadi mungkin itu yang mereka suka juga, sama aku ngikutin nih menu mereka maunya apa gitu. Jadi tumpeng itu bisa disesuaikan dengan menu yang mereka inginkan gitu. Jadi dekorannya mereka bisa request, terus dari menunya sendiri mereka bisa atensi maunya seperti apa. Atensi. Atensi. Oh atensi.
Bu, aku maunya ayam goreng mentega ya. Bu, aku maunya ayam goreng di pinggirannya. gitu. Iya, jadi untuk menu variannya mereka bisa tentukan sendiri gitu, Kak. Tapi rate harganya berapa sih kalau tumpeng paling murah? Kalau untuk tumpeng sendiri aku dari harga 300.000 sampai di 800.000-an. Oh, tapi itu berarti 300.000 ya mungkin kecil dan nggak banyak varian pinggirannya gitu kan? Karena ada yang daging. Seenggaknya itu 4 menu. 300.000 dengan 4 menu. Bisa gitu. Dimakan orang berapa kalau 300.000? Biasanya kalau untuk 300.000 bisa untuk hampir 10 orang, Kak. Wow. Gitu. Iya, mungkin bahkan makanya mereka banyak yang pada ngereseller buat dijual lagi, Kak. Misalnya dari aku 300 nih, mereka ngejual berapa lagi? Daftar lah saya. Daftar. Boleh. Oke. Terus kalau bicara tumpeng itu kan kita bicara aneh-aneh nggak ya? Ada orang yang nggak mau tumpengnya warna kuning. Iya. Iya dong, ada yang warna putih. Ungu malah, bener. Ya, merah putih kalau itu edisi juga, 17-an. Edisi 17-an itu gimana? Juga bisa tuh kayak gitu atau bikin tumpeng tuh seaneh apa yang pernah dibuat sih sebenarnya? Iya, kalau untuk dari yang untuk sering itu aku lebih dominan itu sering memang kalau kuning mah udah biasa ya, Kak. Iya. Untuk yang merah putih, makanya gini, kadang kalau ada orang yang sampai ada nih pengalaman aku yang lucu banget di satu rumah sakit. Rumah sakit ya? Di salah satu rumah sakit ternyata yang order itu dari dokter ortopedi, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, sama dokter spesialis penyakit dalam. Dalam rumah sakit itu ternyata mereka punya perlombaan, Kak. Terus jadi perlombaan. Nah, itu dia aku hadiahnya, Kak, itu dari 5 juta, 4 juta, 3 juta. Mereka tuh pesan sama aku di paling mahal aja cuma 700.000, Kak. Tapi pas giliran akhir-akhirnya mereka yang pesan sama aku karena 4 ya, juara 1, juara 2, juara 3, ya dari aku semua itu yang menang. Gitu. Dan itu lucunya sampai aku bilang, maksudnya maaf ya, Kak, aku bilang gini, kebetulan memang satu gue pesen yang ini dong, gue pesenin, Bu dokter nanti jangan datang jam segini ya, ambilnya jam segini. Ternyata dokter itu, soalnya nih ada dokter ini juga yang order. Wah, berarti di situ semua. lima dokter spesialis. Pesannya di sini semua dilombakan, dapetnya 4 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta. Ternyata pemenangnya ya Mbak Dwi Jo, orang yang bikin. Terus itu gimana tuh membeda-bedakannya itu idenya? Kalau untuk kayak begitu, aku kan masing-masing dari tulisannya ya, Kak. Yang satu misalnya kan tulisannya nih merah atasnya, kan itu kan berundak-undak ya kalau tumpeng itu. Yeah. Jadi mungkin dari warna itu, sama dari aksesorisnya. Aku kadang suka beli yang kayak orang merdeka gitu, karakter-karakter gitu. Dari karakter-karakternya itu yang aku bedain sih. Tapi dari semuanya yang menang Mbak Dwi, orang yang bikin. Tapi itu dijual harga pakai 700-an tuh. Iya. Gitu. Jadi kalau 700 bisa dimakan berapa orang? 700 kurang lebih hampir 25 orang, Kak. Berarti ayamnya ada 20. 25, telurnya 25, terus sambal goreng kentangnya 25 porsi, dan itu kalau udah mainan porsi seperti itu, Kak, gitu. Hebat ya. Mantap ya, nggak nyangka bisa ketemu orang sukses. Masya Allah, amin, ya Allah. Terus kalau kita bicara bisnis ini, kalau menurut Mbak Dwi ini masak sendiri ya? Iya. Itu gift atau emang diproses? Maaf nih, ada orang bilang kalau Mbak Dwi nyuruh saya nih, hasil masak saya akan berbeda dengan Mbak Dwi. Iya betul. Ya kan? Ya setahu saya begitu ya. Jadi kalau menurut Mbak Dwi itu mitos atau fakta sih? Kalau kita bicara makanan ya, beda tangan, beda orang. Iya. Beda rasa, bukan beda orang. Iya beda. Nah itu menurut pendapat Mbak Dwi itu apa? Kalau menurut aku sebetulnya ibarat katanya yang dibilang tadi, beda tangan, beda rasa itu memang benar. Oh bener ya? Betul. Oke. Karena gini, mamahku gak usah jauh-jauh deh. Aku istilahnya tadi kiblatnya sama mamah gitu. Betul. Ya. Tapi ketika pas giliran realisasinya gitu ya, banyak yang ibarat katanya ternyata aku punya inovasi-inovasi baru yang memang istilahnya aku kembangkan sendiri. Dan notabene maksudnya sekarang yang aku bisa, mamah tuh belum tentu bisa. Gitu, Kak. Iya, jadi kalau misalnya ibarat katanya untuk gift ya bisa dibilang juga gitu ya, Kak. Cuman kalau misalnya seandainya untuk beda tangan beda rasa itu benar banget, karena bukannya apa-apa,
nggak usah jauh-jauh Kak, aku ada dilema yang ibarat katanya sama-sama nih pengusaha ayam bakar. Dia sampai datang ke sini Kak, datang ke sini nanya ini resepnya, bumbunya bagaimana, cara buat sambalnya bagaimana. Dikasih? Aku kasih Kak, beneran dikasih? Itu nggak ada yang aku kurang-kurangin. Dari garamnya, dari bumbunya, dari bumbu halusnya, dari cabenya, dari kuantitinya sampai proses pemasakannya itu nggak ada yang aku kurangin sama sekali. Bener. Sampai aku dibilang maaf ya, lu tuh terlalu baik banget jadi orang gitu. Karena posisinya harusnya kan itu resep dasar rahasia lu yang harus lu punya sendiri gitu ya. Tapi aku berpikir maksudnya kita sama-sama gitu ya, yang namanya rezeki nggak akan pernah tertukar kayak di pasar aja deh Kak. Sama-sama ibarat katanya depan jualan sayur semua kan kanan kiri, tapi rezeki nggak akan pernah tertukar. Aku yakin sama itu. Tapi balik lagi ke individu masing-masing ya. Mereka orang yang udah aku ajarin kayak begitu ya di belakang aku banyak lah caranya yang kayak gimana. Tapi Allah juga maha baik. Aku sudah ajarkan dengan resep yang aku, tapi kok beda ya Mbak rasanya gitu. Berarti bener ya kata-kata saya? Benar, setuju banget. Tapi gitu. Menyikapinya kalau kayak gitu, apakah ada yang sampai sejauh ini menciptakan mirip gitu dengan Mbak Dwi? Mbak Dwi pernah makan nggak di mana gitu yang wah ini kayak makanan gua nih. Jadi jatuhnya gini loh, bagaimana menjaga makanan itu tetap konsisten ya? Itu sih pertanyaannya. Betul. Jadi konsistensi makanan yang dibuat Mbak Dwi sama apakah Mbak Dwi pernah gitu keluar gitu, wah ini kayak punya gua nih makanannya. Kalau untuk terus terang Kak, aku penjual ayam bakar nih. Biasanya kan sama ayam bakar yang biasa aku olah udah biasa ya. Tapi kalau misalnya ketika aku lagi nongkrong nih sama suami atau sama temen, aku coba nggak model ayam-ayam, tapi ayam bakar. Jadi aku explore nih ayam bakar versinya mereka sama ayam bakar versi aku. Betul. Gitu. Jadi ibarat katanya pernah ada gitu ya. Tapi kok rasanya dia kuat di ayam, lemah di sambal. Mungkin gitu ya. Ada yang mereka ibarat katanya enak banget ya di sambal, tapi ayamnya cuman atasnya kecap doang. Gitu Kak. Jadi aku sering kadang explore aja. Maksudnya dengan ibarat kata apalagi maksudnya gini, aku punya mama yang memang istilahnya memang aku udah kayak bestian banget ya sama mamaku. Kebetulan mama juga emang pecinta makanan. Sengaja mah apa? Di sini ada ayam bakar madu, kita OTW ke sana yuk cobain nih ayam bakar madunya gitu. Kalau mama memang orangnya real, kata dia istilahnya gue enak gitu orangnya. Karena memang orangnya tuh mama ceplos-ceplos kan. Kalau orang Minang tau sendiri kan orang Padang gimana ibaratnya kalau kata dia nggak enak gitu istilahnya. Jadi nggak ada kata basa-basinya. Memang ibarat katanya kalau misalnya bisa dibilang kalau aku itu biasanya Kak, kalau untuk per 5 ekor misalnya gitu ya, aku presto nih per 50 porsi misalkan. Aku punya kuantiti yang memang ibarat kata nih bawang putihnya harus sekian, ini bawang merahnya harus sekian, nih ini harus sekian, garamnya ini sekian. Dan terutama Kak, dari kualitas garam aja itu harus benar-benar dijaga. Cuman garam doang ya? Iya, karena beda misalnya gini Kak, dari garam Dolphin, dari garam Revina, dari garam yang segitiga biru, dari garam segitiga emas, itu masing-masing punya kadar asin yang beda-beda. Gitu. Dan itu dalam kualitas scale misalnya proses pembakaran misalnya nih ya, harusnya pakai garam yang ini. Kalau untuk proses penggorengan pakainya garam yang ini. Karena dari kualitas dari untuk kecap sama yang digoreng itu akan beda dari kualitasnya. Gitu. Oke. Tadi kita nggak sebut ya. Tadi kita cuma pakai brandnya doang. Ada Dolphin, Revina, dan satu lagi apa tadi? Iya, ada segitiga emas. Tapi kita nggak kasih tahu yang mana untuk mana. Tapi semuanya baik. Hanya benar. Tujuannya itu. Betul. Jadi masing-masing garam itu punya keunggulan. Gitu. Ukuran bumbu, aku punya takaran yang memang ibarat katanya nggak bisa. Jadi gini, kadang apalagi kalau emak-emak ya, terus terang ibu-ibu tuh kan kemudian ya, anak yang cakep ya kan, pola suami yang rada indah gitu kan, ekonomi yang nggak baik-baik aja ya kan, curhatan emak-emak banget gitu. Itu gimana caranya aku harus ibarat katanya, sedangkan customer itu kan nuntutnya kita kan, gue pengen beli ya istilahnya dengan rasanya yang enak ya kan, dengan mutu yang oke. Gak mau udah tuh gue keasinan gimana gitu ibaratnya ya Kak. Aku belajar ibarat katanya, nah gimana nih buat ibarat. Jadi konsistensi dari untuk kayak perbumbuan itu udah harus pakem gitu. Jadi walaupun ibarat kata mood aku lagi gak enak atau istilahnya suasana hatiku lagi gak baik-baik aja, aku harus tetap terjaga tuh. Jadi misalnya pokoknya lu cuma 50 ekor nih,
bawang putihnya sekian, jahenya sekian, terus salam, serai, daun jeruknya harus sekian. Itu sudah pasti. Sendoknya berapa garam, garam berapa sendoknya, mecinnya berapa sendok. Nah, itu udah harus paten. Itu ditulis nggak sih? Kalau kemarin kita podcast sama, mungkin kenal juga namanya tukang asinan. Oh iya, itu dia Haris, ya? Mas Haris tuh benar-benar ditulis loh. Ini gramasi kolnya sekian, gramasi tahunya sekian, terus apa namanya bumbu-bumbunya itu dibukukan. Kalau kata kita ada SOP-nya lah, ada SOP-nya lah, ada standar prosedurnya sama bukunya tuh, buku resepinya tuh lengkap gitu. Nah kalau Madu ditulis nggak, apa cuman feelingnya ini? Kalau untuk awalan-awalan itu paten aku tulis, Kak. Cuman karena seiring berjalannya waktu, kalau berarti kok udah kurang lebih aku 8 tahun ya, Kak. Jadi ditambah lagi maksudnya usaha ini, walaupun seandainya ada yang bantu, nggak aku lepas sama dia. Tetap untuk proses pemasakan dan untuk pemberian bumbu tetap tekel aku gitu. Kalaupun seandainya ada yang membantu, dia cukup untuk di packagingnya aja dan proses pembakaran. Gitu. Jadi itu yang membuat kita insya Allah stabil dengan rasa. Gitu, Kak. Terus untuk pembukuan yang seperti itu ketika di tahun pertama dan kedua iya. Oh gitu, sempet gitu. Ya, jadi kalau pikir sini kayaknya udah itu aja deh, suami juga udah ngerti, aku juga udah ngerti gitu, dan ditambah lagi aku maksudnya masih belum mempercayakan itu ke orang lain karena memang apa ya, Kak, kalau menurut aku kita menjaga customer itu lebih sulit dibandingkan kita mencari customer. Nah, sekarang pertanyaan tentang promosi dan reorder. Nah, promosinya gimana nih? Apalagi kan kalau kita bicara yang namanya UMKM itu, promosi itu sulit. Kenapa? Karena udah nggak ada bagiannya ngurusin promosi. Yang pertama dia sibuk ya, masak juga, nge-branding juga, semua. Nah itu gimana cara promosi ayam Geobus ini sampai seramai ini, dari mulut ke mulut atau bagaimana? Yang kedua, apakah ada kayak sosial media yang aktif yang terus ini? Yang ketiga adalah bagaimana caranya menarik kembali lagi. Misalnya gini, oh ya, beli 10 kali beli gratis. Satu apa gratis 2 gitu. Apakah ada promosi model seperti itu? Iya. Untuk yang pertama tadi pertanyaannya adalah gimana caranya aku mempromosikan untuk kepada customer ya, Kak. Betul. Jadi kalau untuk pertama aku dilalainya senang sama buat video-video pendek. Gitu. Jadi awalnya cuma dari WhatsApp biasa aja nih, Kak. Status gitu. WA status WA aja. Dari status WA cuman aku hari ini ready ya untuk ayam bakar madu dengan proses yang ibarat katanya aku tunjukkan real gambar videonya si ayam bakar madu ini. Terus sambil aku lihat, kan kadang kalau customer itu kita nggak tahu di mana titik dia lapar, di mana jam-jam dia ketika lagi gabut dan nggak ngapa-ngapain. Aku manfaatkan WA itu dengan caranya mungkin kalau misalnya ready dengan tulisan aja mungkin nggak begitu menarik, Kak. Tapi kalau aku buat berupa video yang memang istilahnya itu menunjukkan real bahwa aku misalnya lagi proses pembakaran nih. Aku deketin, aku zoom ya, Kak. Sambalnya juga aku ini-iniin biar tertarik gitu. Itu dia, makanya saya sering ngelihat status Anda ya kan. Yang kedua, suara Anda juga agak renyah, Bu. Jadi enggak bener. Jadi suaranya tuh cocok untuk iklan gitu kan. Sekarang ada lagi yang ngetren tuh yang halo kakak itu kan suaranya dia tuh emang khasnya begitu gitu. Kalau Madu ada suaranya kayak gitu. Ini suaranya personal branding pada bikin konten juga kayaknya beliau dapet gitu. Cuma tinggal ada orang yang ini sama ya, memang dibuat sendiri. Itu pakai HP atau pakai kamera atau? Itu pakai handphone biasa, Kak. Handphone yang cuma ibarat katanya biasa, semua handphone juga biasa. Iya, nggak ada yang handphone mahal atau kayak gimana. Cuman aku berpikir, kadang kan kebanyakan orang yang pada gabut nih, kadang ada yang melihat handphone cuman iseng-iseng aja. Kan biasanya kalau orang-orang lagi pada iseng suka gampang lapar, ya kan? Terus udah kayak gitu, udah iseng-iseng aja coba. Ternyata pertama buka ya kan, kalau menurut aku 40 porsi udah lumayan. Hari keduanya 60 porsi, hari selanjutnya gitu. Jadi ya alhamdulillah. 60 porsi itu banyak loh. 60 porsi itu berapa ekor ayam? Kalau 60 porsi enggak sih, Kak, cuma 15 ekor kan itu mah. The best. Itu kan dulu ya, berarti dulu ya. Kalau sekarang semakin banyak. Nah, sekarang saya mau nanya perihal Jabar naik kelas. Jadi beliau ini guys, jadi jangan sangka ya. Beliau ini sertifikatnya banyak banget ya. Sering mengikuti banyak hal. Hari ini aja dia diundang di J Expo yang bicaranya itu sudah skalanya mungkin
ke provinsi jadi beliau nih nggak bermain di wilayah kecamatan lagi memang ya kan, makanya tadi makanya ya wajar kalau sekelas TNI 1.800 biji itu dia telepon dia gitu, karena telepon Baduy maksudnya, karena ini juga dia nggak memulai ini dengan instan juga. Nah itu cerita tentang cerita tentang dari UMKM, terus UMKM jadi naik kelas, Jabar naik kelas ya? Jabar naik kelas kan, terkenal ya kan? Ya. Terus berarti kan ada WUB juga, wirausaha. Berarti wirausaha baru, sertifikatnya tuh banyak tuh. Nah, itu cerita-ceritanya gimana tuh? Cerita tentang itu. Ya, sebetulnya dari sebelum aku ikut pelatihan itu, aku udah berjalan di usaha sendiri rumahan dulu ya Kak. Jadi berkata 5 tahun itu aku udah jualan seperti ini, dan ya kategorinya istilahnya ya kayak prasmanan, kayak ini aku sudah menjajahin itu 5 tahun sebelumnya. Nah kebetulan ada temen juga yang ibarat katanya dia memang bergerak di WUB juga, wirausaha baru di tahun 2023 sebelumnya, aku diajakin, wih kenapa lo nggak pernah turun untuk istilahnya ikut sama pelatihan-pelatihan nih gitu. Karena kalau menurut gue lu juga perlu deh untuk pelatihan itu gitu. Alhamdulillah selalu dikelilingi sama orang-orang baik lah ya Kak. Amin, gitu. Jadi ditemuin sama temen itu, mungkin beliau lebih sukses dibandingkan aku ya sekarang, alhamdulillah. Jadi dari situ alhamdulillah aku menjadi WUB terbaik di kelurahan dulu tuh ceritanya. WUB terbaik di kelurahan. Iya, wirausaha baru tahun 2024 jadi wirausaha terbaik di kota di kelurahan. Nah, habis kayak gitu alhamdulillah jadi WUB lagi terbaik sekecamatan. Kecamatan naik level. Alhamdulillah. Dari kecamatan itu aku sama coachingnya direferensiin untuk ke tingkat provinsi. Best. Alhamdulillah. Cuman memang ya Kak, itu tantangannya juga ketika kita istilahnya di mana ilmu itu harus kita dapat, sedangkan usaha yang berjalan ini kan orderan itu udah pusing. Masuk Kalau gitu. Lihat papannya guys, pusing tuh. Kita aja udah ngeliat papan order gila banyak banget, order 125 porsi, 200 itu lah itu guys. Jadi nah itu gimana menyikapinya kayak gitu tuh? Iya, jadi memang itu bersyukurnya dengan pelatihan-pelatihan itu ternyata banyak pelajaran yang belum aku dapet Kak dalam teknisnya. Mungkin istilahnya dalam proses pembagian waktu, kalau bahasanya kita tuh gimana caranya menjalankan usaha dengan autopilot. Gitu ya. Jadi itu yang emang PR banget, kita ada di sana tapi usaha kita harus tetap berjalan. Nah, itu. Masalahnya kan gitu. Bumbunya aja kudu Baduy yang masukin. Kalau saya yang masukin juga rasa berbeda kan. Iya, jadi kalau kayak gitu kadang kalau pelatihan ini kan waktunya kita emang terus terang nggak fleksibel ya Kak. Kita udah terikat sama dinas dan itu memang harus kita ikutin aturan itu. Sedangkan orderan kita nggak tahu nih masuknya kapan. Nah, aku mensiasatinya tuh kadang ibaratnya pelatihan misalnya jam 7 pagi. Itu orderan sekitar jam 10 pagi aku udah harus jadi. Jadi udah dari jam 12 malam, aku udah harus presto ayam. Dari jam 12 malam udah presto ayam, sambal udah harus aku matengin, dan ibarat katanya tinggal untuk masak nasi pun ibaratnya alhamdulillah sudah bisa diinin, aku masukin termos besar ya. Jadi ada yang ngebantu, nanti udah cukup packing doang mereka. Gitu. Jadi insya Allah dengan kualitas rasa, proses pembakaran ini insya Allah nanti aku sudah ajarkan sama yang biasa untuk ngebakar. Dan kebetulan memang kadang kalau orderan sudah banyak, memang aku nggak kasih sama orang lain, aku tetapkan sama suami yang memang, karena aku gini, untuk proses pembakaran harus tetap seperti apa yang aku mau gitu. Jadi nggak bisa, misalnya gini proses pembakaran, pokoknya gue mau selama 10 menit itu harus ada. Tapi kalau misalnya cuma sekedar oles-oles gitu, itu aku nggak mau gitu. Dan kebetulan kuncian dari itu tuh aku udah istilahnya udah tiktokan lah istilahnya sama suami gitu Kak. Jadi alhamdulillah kayak sekarang misalnya pelatihan aku berjalan di rumah dengan proses yang kita berkorban lah ya Kak. Emang bener yang namanya kalau seorang wirausaha, kalau bisa dibilang tidur cuma 2 jam atau 1 jam itu bener banget. Bahkan aku tidur 3 hari sama sekali nggak tidur itu pernah. Tidur nggak pernah tuh ibarat katanya ngalamin bener-bener itu ngalamin. Nggak tidur 3 hari karena orderan. Ngapain? Ya karena ngerjain Kak, itu jampang-jamping. Yang satu ibarat katanya besoknya pesanan untuk ke daerah Tangerang, 280 porsi. Depok, terus Tangerang? Enggak, Tangerang. Iya, alhamdulillah Kak, sampai Serang Banten juga iya udah. Buset. Merinding dengernya Tangerang. Ya alhamdulillah. Aduh. Dan jadi ibaratnya dalam 3 hari itu waktunya tuh turun naik yang memang istilahnya besok aku minta dikirimin ya untuk acara kantor karena buat dibawa acara ke puncak misalnya gitu ya. Jadi gimana caranya kan, gimana nih ya gitu. Nah itu yang
kayaknya nggak bakal bisa tidur itu tuh 3 hari gitu. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya setelah 3 hari itu kita seenggak-enggaknya punya ngebaper waktu istirahat 4 hari istirahat deh ibaratnya gitu, karena dari ketika sebelum harinya itu. Tapi gitu, emang bisa kayak gitu? Bisa Kak. Nggak terima pesanan gitu? Iya bisa Kak aku. Oh, gue capek, gue ntar dulu deh gitu. Gimana bahasanya kan? Enggak kayak gitu. Misalnya kalau misalnya ada customer, memang kebetulan ibaratnya, Bu, aku misalnya cuma 15 porsi gitu ya Kak. Aku karena 3 hari nggak tidur daripada badan kita tepar, aku bilang, Bun, kalau memang seandainya 15 porsi, bisa nggak waktunya aku majuin sedikit, atau istilahnya aku mundurin untuk siang. Oh ya udah nggak apa-apa Bun, gitu. Jadi tidur dulu bareng 4 jam, langsung bakar selesai. Habis itu 3 hari benar-benar istirahat Kak, gitu. Iya, memang semua ada harga yang harus dibayar ya. Tidak mikir kayak gitu. Iya, gitu. Bener. Kalau kita bicara role model atau bicara orang yang memotivasi bisnis ini sebenarnya siapa sih? Jadi yang role model dan memotivasi di luar dari orang tua yang tadi. Iya. Siapa sih sebenarnya yang memotivasi ini sebenarnya? Kalau tadinya memang ibarat katanya role model aku kan memang tadi ibu ya ibaratnya. Cuman kalau di luar dari orang tua itu sebetulnya penguat aku ya ibaratnya bukan role model sih ya Kak. Jadi kalau bisa dibilang ibarat katanya gimana caranya aku menjadi perempuan yang mandiri ibaratnya gitu Kak. Jadi bukan aku nggak maksud menghargai suami, tetapi aku yakin bahwa ibaratnya kita sebagai perempuan tuh harus bisa tetap menjadi bisa menjadi produktif, bisa menghasilkan uang dengan ibarat katanya dari penghasilan sendiri. Dan aku bukannya jadi sombong atau gimana, tapi kayaknya lebih dengan tujuan ngebantu suami dan ibarat kata sama-sama saling melengkapi, dan aku nggak mau menjadikan semuanya itu beban suami, intinya gitu Kak. Jadi akan ada kebanggaan tersendiri yang ibarat katanya ini loh alhamdulillah gitu. Aku udah berusaha untuk nurutin nggak bekerja, tapi aku tetap menjadi perempuan yang produktif ketika di rumah. Betul. Gitu Kak. Gitu. Tambah lagi dengan tuntutan anak yang luar biasa kan ibaratnya. Anaknya gitu. ada 6 guys. 6. Jadi ya itu juga sih. Gitu. Jadi ada pesan-pesan nih Mbak Dwi buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis, usaha yang ya kalau nggak enaknya tadi udah hampir semua diceritain sih. Nggak tidur, terus ya harga bahan baku yang fluktuatif. Ya itu apa ya kira-kira pesan dan kesannya kalau yang mau mulai? Nah mungkin pesan untuk teman-teman aku semuanya yang setiap mau mereka buat buka usaha baru, pertama harus percaya diri dulu. Kedua, kamu harus tentuin nih market pasar kamu atau target pasar kamu siapa. Terus yang ketiga, ibarat katanya ketika kamu jatuh, cepat buru-buru bangkit. Ketika kamu jatuh lagi, buru-buru bangkit. Karena kita nggak tahu di tangga keberapa kita akan berhasil. Itu kuncinya. Bahasanya. Itu guys penutupnya. Jadi penutupnya adalah untuk memulai pertama apa tadi? Lupa gua. Jangan harus percaya, harus percaya diri, percaya diri. Terus yang kedua kamu harus tentukan nih target pasar kamu siapa. Itu taunya dari mana nih? Gini, misalnya kayak orang fashion Kak, misalnya orang fashion nih. Kalau orang fashion berarti lu harus tahu nih, lu mau jualin apa ke kalangan anak remaja, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah itu salah satu istilahnya yang dibilang ibarat kata target atau market pasar loh. Termasuk juga nanti pendistribusiannya. Betul. Dari bahan bakunya seperti apa, Pak. Bisnis plan ya, bisnis plan. Terus yang ketiga? Terus yang untuk ketiga, dalam usaha bener, ternyata seorang pekerja mungkin kita cuma dapat tekanan dari atasan. Karena aku bicara ibarat kata kalau aku dulu pekerja gitu ya Kak. Tapi ketika kita istilahnya dunia bisnis dibilang gila, emang benar-benar gila kita ngadepinnya. Itu lebih gila karena kita istilahnya udah harus kuat semuanya. Ketika istilahnya dalam keadaan kondisi sepi, kita udah harus siap. Dalam keadaan kita kalau berjualan kita nggak laku, kita udah harus siap. Ketika kita ibarat kayak kalau walaupun istilahnya kita lagi rame dan itu gimana caranya, bahkan kita lagi udah cukup deh gue istirahat dulu karena gue udah dapat banyak orderan gimana, itu tuh harus lawan ibaratnya gitu. Jadi kalau yang namanya dalam usaha, ketika 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, usaha lo lagi sepi, jangan berhenti, terus gitu. Kalau jatuh bangun lagi, terus ibarat kata yang namanya anak tangga, kita nggak tahu di tangga keberapa kita akan berhasil. Kuncinya itu Kak. Momentum guys. Hebat loh.
Gila ya. Jadi ya karena memang ibaratnya ya kayak gitu aja sih. Kalau menurut aku nggak perlu kita kaya Kak, seenggaknya cuman kayak kebutuhan untuk segala kehidupan anak-anak, seharian kita udah tercukupi, itu menurut aku sih udah alhamdulillah banget. Gitu. Terus pertanyaan penutup terakhir nih, agak nyelan sih. Stand endingnya yang mistis gimana Kak? Yang mistis gimana nih? Tapi ini terserah, boleh kalau nggak mau di share nggak apa-apa, nanti kita potong. Cuma boleh. Yang mistis-mistis itu sebenarnya di peta persaingan itu ada apa enggak apa sih? Apa yang saya lihat hanya di channel-channel YouTube aja bahwa iya ada begini ada begini. Ya saya nggak tahu ya itu benar, makanya ini kan pelaku. Bener. Ini terus terang aku memang tinggal di kota Depok yang notabene ibarat katanya terus terang nggak pernah yang namanya ngalamin begitu-gitu, nggak pernah Kak. Di Depok ya? Di Depok aku ngalamin di Bekasi gitu ya. Jadi antara percaya nggak percaya, memang sampai foto-fotonya pun aku masih ada. Sampai anak aku kehilangan usia 6 bulan, itu foto-fotonya masih ada Kak. Soalnya dengan posisi yang ibarat katanya target aku nih kan SPG, terus para warga sekitar, dan apa yang aku bilang tadi market tadi, aku nggak tahu. Ternyata sebelum aku buka di sana ada toko yang sebelumnya lagi yang biasa memang SPG dan lain-lain pada kesana. Cuman memang dulu aku itu di Bekasi mempunyai semacam kayak toko pemotongan yang memang ibarat katanya itu tuh murah banget Kak. Aku nggak perlu dapat untung banyak, tapi ibarat katanya aku berprinsip kayak orang Cina. Muter. Benar, sedikit-sedikit yang penting cepet. Aku jual nasi ayam bakar madu, nambah nasi sepuasnya, nambah es teh sepuasnya, cuma 20.000. Nambah nasi sepuasnya sama nambah es teh sepuasnya? Gila, ini masih sampai sekarang nih? Enggak, waktu pas ketika waktu promo, awalan. Enggak promo Kak, itu udah fluktuatif selama 4 tahun tuh aku begitu. Tapi aku berpikir gini Kak, kan aku jualan kan dari pemotongan ayam, dengan jualan istilahnya, aku emang nggak dapat untung dari ayam itu. Aku nggak dapat Kak untung dari ayam itu, nggak dapat. Tapi dari jeroannya itu, kayak ususnya, empelaknya, cekernya, 3.000 hatinya, 3.000 per biji kan? Benar. Per sate. Ditambah lagi aku berpikir kayaknya orang biar tahu dulu nih produk kita, orang kenalin dulu nih rasanya, orang biar tahu. Biasanya kan kalau orang yang taunya murah, enak, insya Allah gitu ya, pasti bakal rame. Dan itu alhamdulillah Kak. Itu rame banget, sehari itu bisa sampai 250 porsi, 280 porsi. Dan menurut aku itu maksudnya alhamdulillah, kasarnya kita duduk aja nggak dikasih duduk gitu ibaratnya. Iya, mau minumnya susah itu. Kalau kayak pedagang, menurut aku lebih baik kasarnya kita capek melayanin daripada kita capek nungguin. Iya benar. Gitu. Dan alhamdulillah itu kejadian sama aku gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih gampang ketika usaha pertama. Tapi ternyata dibilang percaya atau nggak percaya, dan itu banyak saksinya termasuk anak-anakku aja denger Kak. Itu jam 7 malam aja, sebelum jam setengah 8 itu tuh udah kayak bunyi kayak gitu. Itu sebelum itu Isya sekitar jam 7:15-an deh. Dan itu anak-anak aku masih usianya kurang lebih umur 4 tahun. Dan sama suamiku, masuk. Cuman denger ledakan tapi di atas atap. Gitu. Kebetulan kan memang nggak usah aku sebutin daerahnya mana, cuman itu Bekasi Utara, dan itu memang untuk tempatnya ya. Habis kayak begitu, akhirnya karena rame dari mulut ke mulut. Tadinya aku cuman buka sekitar misalnya jam 10 Kak, jam 8 malam aku udah tutup. Karena permintaan banyak, yang istilahnya buat jualan karena permintaan maksudnya nggak berhenti Kak. Aku buka jam 9 pagi, tutupnya jam 12 malam. Buka jam 9 pagi, jam 12 malam baru tutup. Nah, dari situnya mungkin ya bisa dibilang ada yang nggak suka atau apa, kita nggak tahu ya. Cuman yang jelas pagi itu tuh taburan kembang tuh ada, dan itu masih fresh. Taburan kembang? Taburan kembang itu memang istilahnya masih fresh banget. Terus selang habis kayak gitu kita tetap buka aja, bismillah lah ibaratnya kayak gitu. Selang 3 hari kemudian nggak kembang, ganti telur tembuhuk. Tapi bentuknya kayak warna bebek. Warnanya kulit cangkangnya warna biru. Dan itu memang ibarat katanya itu melek-melek, emang ada 3 butir, dan itu di 3 titik. Udah selang kayak gitu, akhirnya kayak ada selang seminggu, kayak ada nggak tahu biji pinang tapi dipaku-pakuin. Itu digantungin di ujung tuh. Kedai berarti? Di kedai.
di kedai kita gitu. Jadi setelah itu udahlah kita berpikir positif aja, bismillah aja, kita lillahi ta'ala, yang namanya nyari rezeki mudah-mudahan mah istilahnya segala sesuatunya balik ke dia, pikiran kita gitu. Tetap berpikir baik aja, rezeki nggak akan kemana ibarat gitu. Tapi anehnya ada orang ceritanya nih, pekerja juga, dia udah pesen 25 porsi buat makan siang. Bu, saya udah pesen, tapi kok warungnya tutup ya? Padahal kita udah buat, Kak. Itu box udah kita plastikin. Balik lagi dia, buka Bu. Dia datang ke depan rumah, depan warung, tutup Bu, sampai difoto dan itu kelihatan tutup. Demi Allah itu. Nah, terus abis kayak begitu, balik lagi, kakak tunggu di situ. Kakak kalau udah di depan warung, kakak telepon kita kalau kelihatan tutup. Akhirnya aku unjukin, kok buka ya Bu? Tadi tutup. Gitu, dan itu emang bener-bener real, Kak. Jadi sampai kayaknya udah nggak bertahan, udah 5 tahun kayaknya nggak kuat, sampai di titik dimana aku kehilangan anak di situ. Gitu. Jadi anak aku tiba-tiba udah umur 6 bulan 10 hari, berat janinnya udah 1,65 gram. Itu hasil USG-nya ada, dan ternyata dibikin kempes. Itu tujuannya ke aku biar katanya sih, maksudnya kalau kita namanya seorang ibu kan kalau kehilangan anak kan stres, terus ditambah lagi secara psikisnya bakal dihajar, karena memang kalau yang namanya warung terus terang bukan aku nggak ngandung suami, kan kita istilahnya ibarat kata mesinnya gitu Kak. Iya. Benar gitu. Jadi yang mau diserang emang itunya gitu. Jadi aku pikir dari situ kayaknya nggak cukup. Udah dari situ tangan aku dibikin gerak, nggak bisa gerak dua-duanya udah. Memang ketika pas dari kehamilan pertama itu aku udah dibawain kantong nih Kak sama bapak-bapak dalam mimpi ya. Oh, bisa dibilang dia pakai baju pangsi Kak. Tahu nggak baju pangsi? Baju zaman silat. Tapi dia putih ngatung gitu. Terus tapi ada iketan di sini nih. Iketan di kepalanya itu. Terus aku mimpi, bilang dong sama bapak, karena almarhum bapak waktu itu masih ada ya. Jadi, Bapak, aduh kok mimpi ya ada kakek-kakek di depan pagar, tapi dia bawa kantong. Oh ya udah nggak apa-apa, berpikirnya positif aja gitu. Pas di bulan kedua, bapak-bapak itu datang lagi dalam mimpi. Tapi kan kita yang namanya dalam mimpi kita nggak bisa ngomong apa-apa Kak. Cuman bisa ibarat katanya diem doang. Cuman bapak-bapak itu sambil berdiri megang tongkat tapi megang kantong. Aku tetap telepon bapak lagi nih, Bapak. Kebetulan kan bapakku di Depok, aku karena tinggal di Bekasi kan Kak. Jadi ya betul. Jadi posisinya aku telepon bapak, kok Dwi dimimpiin sama kakek-kakek yang sama. Cuman kalau bahasa orang Jawa katanya gini, segala sesuatu kalau yang dipinta sama dia dari kamu jangan dikasih. Suruh cari aja di tempat orang lain gitu, karena dia bawa kantong, tandanya nggak bagus karena kamu lagi hamil gitu. Pas ke bulan ketiga Kak dimimpiin, pas giliran mau ke bulan keempat dimimpiin lagi dengan kakek-kakek itu lagi. Terus bapak bilang, kalau segala sesuatu yang diituin kamu ngomong. Ya kan yang namanya dalam keadaan tidur kita nggak bisa sama sekali ngomong. Terus bapak bilang udah adain syukuran walaupun ini bukan anak pertama. Itu anak ke? Itu anak ke-7. Anak ke-7? Anak ke-7. Wah. Anak ke-7. Jadi memang ibaratnya kalau memang seandainya posisinya, maaf, kita yang namanya dalam keadaan mimpi kan nggak bisa ngomong sama sekali Kak. Tapi tetap akhirnya kita adain syukuran buat 4 bulanan lagi. Pas 5 bulan gak dimimpiin, ke 6 bulannya nih, karena aku kan pikirnya kan aku udah sesar. Pasti nih pikiran aku pasti sesar lagi kan Kak. Jadi aku nggak mau ke bidan, jadi langsung ke dokter spesialis kandungan kan. Situ udah ketahuan ketubannya berapa, air ketubannya ya, terus janinnya berapa, tali pusatnya aman. Itu udah 1000 gram, 1065 gram gitu. Nah, ketika ingat banget aku itu kejadiannya di hari Sabtu jam 2:30 tuh masih nonton bola. Suami tuh masih ngelus-ngelusin perut Kak. Aku tuh kan itu 6 bulan. Jadi aku tuh kan seneng banget minum susu hamil dikepruk sama es batu ya. Kebetulan memang sore itu karena aku masih jualan, aku lupa minum susu. Suamiku buatin susu lah ya, sambil ngelus-ngelus, pokoknya anak emas ayah gitu, harus sehat-sehat. Habis selesai minum susu, karena aku masih nonton waktu itu David Beckham deh kalau nggak salah, suami nemenin nonton bola ya. Jam 2:30 aku tidur, biasanya aku 4:30, jam 5 tuh kan bangun subuhan ya. Itu nggak kebangun, 5:30
Itu dalam keadaan aku kan tidur bareng-bareng nih sama anak-anak nih. Itu jam 5:30 itu aku ngeliat tuh kakek-kakek tuh berdiri depan pagar. Dalam keadaan nyatanya, dalam keadaan mimpi, suami aku tuh lagi ngerokok di meja makan sambil begini nih ibaratnya. Aku lihat kakek-kakek itu masuk ke dalam, tapi dia mencet begitu. Aku nggak tahu, aku dalam keadaan realnya, aku guling-guling dan tidur. Kakek, kembaliin. Suami aku namparin aku nih Kak, anak-anak udah pada nangis. Dari jam 5:30 sampai jam 6 aku masih belum sadar. Tapi masih dalam keadaan aku guling-guling. Suami aku berpikir jangan-jangan kakek-kakek yang ada di mimpi dia bahasanya kalau kita kampung terrep-repan gitu. Aku guling-guling gak tahu apa. Akhirnya karena suamiku nggak berhasil melekin aku, dipanggil lah ustadz di sana di belakang musola, dipencet atau diapain, aku nggak sadar. Ternyata melek sama dia, habis gitu darah nggak berhenti. Diangkat ke kamar mandi, darah nggak berhenti. Akhirnya suamiku dengan histerisnya dibawa kan Kak, posisinya hari Sabtu kan yang namanya dokter spesialis kandungan nggak ada. Di sana ini udah nggak keraba Kak, udah nggak kedengeran dan nggak kedetek. Akhirnya nih kok udah nggak ada sama sekali ya. Hilang beneran. Kempes. Nipas Kak, aku selama 40 hari. Tapi ibarat katanya yang waktu 3 minggunya itu deres, sisanya cuman plek-plek. Nipas kita. Tapi setelah itu Kak, aku kayak dibikin setiap, kalau ibarat katanya kalau ngeliatin anak kecil gitu ya, aku kayak orang gila, nangis. Terus kalau ngeliatin anak kecil, aku nangis. Jadi setiap dengan anak bayi kayak aku, kayak gimana sih Kak, mendingan kasarnya aku jatuh, brek. Ya, bener. Dan itu aku nggak mau makan, aku nggak mau jualan, aku nggak mau sama sekali ngeliat ayam Kak. Aku sama sekali nggak mau ngeliat anak bayi. Kerjaannya aku cuman tutup muka pakai bantal gitu. Jadi makanya itu yang ibarat katanya gimana caranya gue nggak bisa tinggal di Bekasi dan gue harus balik lagi ke Depok. Guys, yang pertama kali saya bilang tuh terima kasih udah dikasih waktu nih 1 jam di tengah-tengah kesibukannya. Yang kedua, mulai aja dulu, tahu target pasarnya. Yang ketiga, jangan capek kalau lagi gagal ya. Tetap dicoba lagi karena kita nggak tahu nanti dari titik mana itu yang menghasilkan atau ada momentumnya pas gitu. Jadi dari saya dan Mbak Dwi undur diri dari kedai Dwi Ayam Gobios di wilayah Tugu Cimanggis. Nah, ini pangsa pasarnya bukan Tugu doang, kalau ini Tangerang, Banten, Jakarta, Bogor. Jadi ya mungkin kenal WA dikirim, mungkin nggak kenal orangnya, itu di orangnya. Nanti pas ya ayam Gobios Bunda Dwi, nanti kita lampirin alamatnya, kalau nomor teleponnya ya udah beredar di mana-mana deh. Oke. Jadi begitu aja. Sukses juga buat Mbak Dwi. Amin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam.